Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai cabang ilmu filsafat aksiologi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5. Yang pertama ada Widya Aziza dengan nomor induk mahasiswa 2420002. Yang kedua ada Vicky Lutfi Maulana dengan nomor induk mahasiswa 2420005. Yang ketiga ada Lu'lu'il Kholiah dengan nomor induk mahasiswa 2420024. Yang keempat ada Wulan dengan nomor induk mahasiswa 2420038. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksios dan logos. Aksios sendiri berarti nilai, sesuai, wajar. Sedangkan logos berarti ilmu atau teori. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi dapat diartikan sebagai kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi aksiologi. Nah, ada beberapa poin penting sih tentang fungsi aksiologi. Yang pertama itu menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan menemukan kebenaran yang hakiki. Maksudnya adalah dengan kita mempelajari aksiologi itu kita dapat menguji keilmuan yang ada sehingga kita mendapatkan kebenaran yang valid, kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Dan yang kedua, dalam pemilihan objek penelaahan dapat dilakukan secara etis, tidak mengubah kodrat manusia dan tidak merendahkan martabat manusianya. Jadi dalam poin kedua ini, walaupun aksiologi ini kritis gitu, tapi yang kita kritis itu ilmu pengetahuannya, bukan orangnya yang menciptakan ilmu pengetahuan. Jadi kita benar-benar kritis terhadap apa yang dia kemukakan. Jadi kita lebih ke hasil pengetahuannya, bukan ke orangnya, sehingga kita tidak merujuk kepada orangnya, sehingga tidak merendahkan lah orangnya itu, sehingga kodrat dan harkat martabatnya tetap terjaga dengan baik. Terus yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan diarahkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia, serta memberikan keseimbangan alam lewat pemanfaatan ilmu. Jadi dengan aksiologi itu, selain tadi yang poin 2 itu kan juga tentang kodrat martabat manusia tetap terjaga, kita juga memberikan keseimbangan alam lewat pemanfaatan ilmu yang ada. Jadi pemanfaatan aksiologi itu kan kalau sudah benar-benar ilmunya teruji kan, maksudnya hasil yang didapat itu memberikan ilmu yang benar-benar bermanfaat gitu, seimbang dan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, dengan kondisi lingkungan baik di alam maupun di masyarakat itu sendiri gitu. Oke, pada selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan dalam aksiologi. Ada beberapa pendekatan, ada 3 sih. Yang pertama itu nilai sepenuhnya berhakikat subjektif. Ditinjau dari sudut pandang ini, nilai-nilai merupakan reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku, dan keberadaannya tergantung pada pengalaman-pengalaman mereka. Jadi nomor 1 ini pada dasarnya lebih ke pendapat pribadi atau perspektif mereka dalam menanggapi suatu hal yang ada. Mungkin bisa saya contohkan seperti ini. Orang yang beragama pasti menganggap bahwa agama itu merupakan bagian yang hal penting dalam hidupnya. Tapi jika kita bertanya dengan orang yang ateisme, pasti dia menganggap bahwa agama itu tidak penting dalam hidupnya. Dan mereka punya, baik yang orang yang beragama dengan orang yang ateisme yang tidak punya kepercayaan itu, punya pendapatnya masing-masing gitu. Dan makanya disebut subjektif gitu. Dan kedua,
Nilai-nilai pendekatan yang kedua ini, nilai-nilai merupakan kenyataan-kenyataan yang ditinjau dari segi ontologi namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Maksudnya adalah kita mendapatkan nilai itu benar-benar dari apa yang nyata yang kita lihat, apa yang kita rasakan sekarang gitu. Karena kita kritis terhadap apa yang benar-benar terjadi atau konkret gitu, tanpa terbatas itu baik waktunya maupun tempatnya, itu bukan menjadi masalah gitu, bukan suatu hal yang penting intinya gitu. Jadi kita benar-benar itu melihat itu suatu realitas, kita kaji gitu secara konkret. Dan yang ketiga itu pendekatan selanjutnya, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan. Jadi kita mengambil nilai itu benar-benar fakta real yang ada di lapangan seperti apa, tanpa campur tangan tambah-tambahan dari pendapat kita sendiri gitu. Jadi apa yang benar yaitu kebenaran, tanpa menambahkan pendapat pribadi kita secara subjektif gitu. Hubungan aksiologi dengan filsafat ilmu. Kaitan antara aksiologi dengan filsafat ilmu adalah nilai itu bersifat objektif, tapi kadang-kadang bersifat subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian. Kebenaran tidak tergantung pada kebenaran pada pendapat individu, melainkan pada objektivitas fakta. Sebaliknya, nilai menjadi subjektif apabila subjek berperan dalam memberi penilaian. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur penilaian. Cek kajian filsafat aksiologi. Dalam aksiologi, dibicarakan tentang kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia dan juga nilai-nilai yang harus dikembangkan pada setiap dominannya. Aksiologi pada dasarnya bersifat ide, dan karena itu ia abstrak dan tidak dapat disentuh oleh panca indera. Yang dapat ditangkap dari aspek aksiologi adalah materi atau tingkah laku yang mengandung nilai. Karena itu, nilai bukan soal benar atau salah, karena ia tidak dapat diuji. Ukurannya sangat subjektif dan objek kajiannya adalah soal apakah suatu nilai dikehendaki atau tidak. Berbeda dengan fakta yang juga abstrak namun dapat diuji, dan argumentasi rasional dapat memaksa orang untuk menerima kebenarannya. Pengukuran benar dan salah dari suatu fakta dapat dilakukan secara objektif dan empiris. Oke, selanjutnya aksiologi nilai kegunaan ilmu. Ilmu pengetahuan yang pada esensinya mempelajari alam sebagaimana adanya. Mulai dipertanyakan untuk apa sebenarnya ilmu itu harus dipergunakan. Dihadapkan dengan masalah moral dalam menghadapi ekses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak ini, para ilmuwan terbagi ke dalam golongan pendapat, yaitu golongan pertama yang menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Sebaliknya, golongan kedua bahwa netralisasi terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisis keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya ilmu berlandaskan pada moral. Golongan kedua mendasarkan pendapatnya pada beberapa hal, yakni ilmu secara faktual telah dipergunakan secara destruktif oleh manusia yang telah dibuktikan dengan adanya dua perang dunia, yaitu dunia yang mempergunakan teknologi keilmuan. Dan selanjutnya, kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan. Yang pertama, filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Yang kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam posisi yang kedua ini, semua teori ajarannya diterima sebagai kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pandangan hidup. Gunanya ialah untuk petunjuk dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Dalam ilmu ini, kita menghadapi banyak masalah. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.